piezometernya dalam keadaan rata, jadi dikalibrasi dulu dengan cara ininya ditekan-tekan gini sampai nggak ada udara di dalamnya. Kan bangku hidrolik, kemudian putar keran kontrol aliran seluruhnya. Dan buka keran suplai air perlahan-lahan dan sedikit demi sedikit sampai menghasilkan debit yang menghasilkan perbedaan ketinggian pada piezometer. Setelah itu, amati perbedaan ketinggian yang terjadi dan catat tinggi pada tiap piezometer. Catat pula pembacaan tekanan dan alirannya, dan jangan lupa untuk alirannya itu dalam satuan meter kubik per detik. Setelah itu, ulangi langkah-langkah percobaan tersebut dengan menggunakan 3 debit yang berbeda untuk kembali ke kontrol aliran dan keran suplai air, kemudian matikan bangku hidrolik. Modul 8, aliran melalui Venturi meter. Keterangan data yang didapat dari praktikum aliran melalui Venturi meter adalah sebagai berikut. Q, yaitu debit atau volume air yang mengalir dengan satuan meter kubik per sekon. Hn, yaitu tinggi skala piezometer di titik N dengan satuan meter. H1, yaitu tinggi skala piezometer di titik A dengan satuan meter. H2, yaitu tinggi skala piezometer di titik D dengan satuan meter. Dn, yaitu diameter tabung piezometer di titik N dengan satuan meter. Adapun data hasil percobaan dari aliran melalui Venturi meter adalah diameter pada tabung piezometer dan ketinggian air pada tabung piezometer. Pada diameter tabung piezometer, kita akan mendapatkan diameter dari masing-masing nomor tabung dari hasil pengukuran. Kemudian, ketinggian air pada tabung piezometer akan kita ukur pada masing-masing nomor tabung piezometer dan dilakukan percobaan selama 3 kali beserta pengukuran debitnya dengan satuan meter kubik per sekon. Adapun rumus-rumus yang akan kita gunakan pada perhitungan aliran melalui Venturi meter adalah sebagai berikut. Yang pertama, luas daerah tiap tapping, yaitu 1/4 VD kuadrat. Dengan D merupakan diameter tabung piezometer pada setiap titik nomor tabung. Yang kedua, yaitu ideal dimensionless pressure, yaitu A2/A1 kuadrat dikurang A2/AN kuadrat. Yang ketiga, kecepatan aliran di titik D atau U2, yaitu Q dibagi A2. Yang keempat, yaitu actual dimensionless pressure, yaitu HN dikurang H1 dibagi U2 kuadrat per 2G. 5. Nilai konstanta, yaitu A2 dikali akar 2G per 1 dikurang A2/A1 kuadrat. Yang keenam, yaitu nilai koefisien, dengan rumus 1/K dikali Q dibagi akar H1 min H2. 7. Laju aliran teoritis atau QCF, yaitu C bar dikali K dikali akar H1 min H2. Yang terakhir yaitu nilai error yang didapatkan dari nilai mutlak dari QCF dikurang QAF dibagi QCF dikali 100%. Kemudian dari hasil perhitungan akan diinput ke dalam tabel sebagai berikut. Setelah semua data diperoleh pada setiap nomor tabung piezometer, maka kita input data-data tersebut ke dalam 3 grafik di bawah ini. Yang pertama, Q versus akar H1 min H2. Yang kedua, C versus QAF. Yang ketiga, distance along Venturi versus ADP.
Adapun contoh perhitungan dari aliran melalui venturimeter dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, diameter pada tabung piezometer, di mana diameter ini diperoleh dari laboratorium berdasarkan nomor tabung piezometer. Pada tapping A sampai L diperoleh nilai diameter sebagai berikut, yang dimana ukuran diameter berikut ini sudah merupakan sesuai dengan ukuran alat di laboratorium. Kemudian, ketinggian air pada tabung piezometer diperoleh berdasarkan hasil percobaan sebanyak 3 kali beserta nilai debitnya dengan satuan meter kubik per sekon. Kemudian, dari data hasil percobaan ini diolah ke dalam rumus-rumus yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama yaitu menghitung luas daerah tapping pada tapping A, yaitu 1/4 VD kuadrat dengan diameter yaitu 26 dikali 10 pangkat min 3 kuadrat, maka diperoleh luas daerah sebesar 53,11 dikali 10 pangkat min 5 meter persegi. Kemudian yang kedua yaitu menghitung ideal dimensionless pressure di titik A, yaitu A2 dibagi A1 kuadrat dikurang A2 dibagi AN kuadrat, di mana AN ini terletak pada tapping A. Jadi AN ini yaitu tapping dari A sampai L. Jadi contoh perhitungan ini kan merupakan contoh perhitungan pada tapping A. Jadi AN yang digunakan yaitu AN pada tapping A. Setelah dihitung, maka nilai IDP-nya sebesar 0, di mana besar IDP ini untuk setiap debit yaitu sama. Kemudian, yang ketiga, kita akan menghitung kecepatan aliran di titik D, dan untuk menghitung debitnya, yaitu sebesar 1,7 dikali 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 4 meter kubik per sekon. Maka diperoleh kecepatan aliran sebesar 0,85 meter per sekon. Yang keempat, yaitu actual dimensionless pressure di titik A pada debit 1,7 kali 10 pangkat min 4 meter kubik per sekon, dengan HN dikurang H1 dibagi U2 kuadrat dibagi 2G, maka hasil ADP yaitu 0, dengan G merupakan kecepatan gravitasi sebesar 9,81. Yang kelima yaitu nilai konstanta, dengan besar konstanta untuk setiap debit yaitu sama. Dapat diperoleh dari rumus A2 akar 2G dibagi 1 min A2 dibagi A1 kuadrat, di mana A2 merupakan luas daerah pada tapping D, dan A1 merupakan luas daerah pada tapping A. Maka diperoleh nilai konstanta sebesar 96,26 dikali 10 pangkat min 5. Nilai konstanta tidak memiliki satuan. Yang keenam yaitu nilai koefisien untuk debit 1,7 kali 10 pangkat min 4 meter kubik per sekon, maka diperoleh hasil nilai koefisien sebesar 1,020, di mana H1 merupakan ketinggian air pada tapping A dan H2 merupakan ketinggian air pada tapping D. Yang ketujuh yaitu menghitung laju aliran teoritis untuk debit Q 1,7 kali 10 pangkat min 4 meter kubik per sekon atau nilai QCF. Diperoleh nilai koefisien rata-rata sebesar 1,127. Jadi nilai koefisien rata-rata ini diperoleh dari nilai rata-rata pada tapping A sampai tapping L dibagi dengan jumlah data. Setelah dijumlahkan, dibagi dengan jumlah tappingnya. Karena itu kan Q yang diperoleh pada setiap tapping itu kan berbeda-beda. Jadi kita hitung nilai rata-ratanya. Maka kita peroleh laju aliran teoritisnya sebesar 1,88 kali 10 pangkat min 4 meter kubik per sekon. Kemudian yang terakhir kita hitung nilai errornya pada debit 1,7 kali 10 pangkat min 4 meter kubik per sekon dengan rumus QCF dikurang QAF dibagi QCF dikali 100%, maka diperoleh nilai errornya sebesar 9,542%.
Untuk perhitungan selanjutnya, kita gunakan rumus yang sama juga pada masing-masing debit dan pada masing-masing tapping juga, sampai dengan tapping L. Kemudian hasil perhitungan kita input ke dalam tabel sebagai berikut. Kemudian kita input dari data hasil perhitungan ke dalam grafik. Grafik yang pertama yaitu grafik debit versus akar H1-H2. Grafik yang kedua yaitu konstanta versus QAF. Grafik yang ketiga yaitu distance along Venturi versus ADP. Untuk grafik yang terakhir ini, jadi dalam satu grafik itu kita gabungkan ke dalam dari 3 kurva kita gabungkan ke dalam satu grafik, di mana kurva ini berdasarkan debitnya. Jadi kan kita melakukan debitnya itu 3 percobaan. Jadi kita masukkan ke 3 debit itu ke dalam grafik sebagai berikut. Dapat dilihat pada slide ini.